Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kepada Pak Dahya dan juga Kak Alda. Perkenalkan, saya Najwa dan juga Malika. Kami akan menjelaskan tentang analisis ASIS dan juga 2B pada supply chain PNG melalui metode CRP pada BPR gelombang pertama. Next. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu bahwa P&G ini adalah perusahaan multinasional dari Amerika Serikat yang bergerak di bidang FMCG yang sudah didirikan pada tahun 1837 dengan berbagai produk yang sudah mereka buat, contohnya seperti Pampers, Gillette, Tide, dan juga Pantene. Bahkan mereka sudah mencapai revenue pada tahun 1993 sekitar kurang lebih 30 miliar US dollar. Nah, karakteristik produk yang mereka jual ini adalah produk yang dikonsumsi setiap hari dengan permintaan tinggi dan juga relatif stabil. Lalu pola konsumsi juga dapat diprediksi, di mana keberhasilan dari supply chain mereka dilihat dari produk yang tersedia di rak toko dengan jumlah yang tepat dan juga biaya distribusi yang sangatlah efisien. Nah, pada akhir tahun 1980 hingga 1990-an, P&G ini sudah memiliki persaingan yang sangat ketat, contohnya pada Unilever dan juga Kimberly-Clark yang menjual produk-produk yang sejenis. Tetapi mereka menghadapi tantangan dalam mengelola rantai pasoknya yang sangatlah kompleks. Nah, PNG itu pernah menerapkan beberapa kali BPR. BPR pertama itu fokus pada perubahan dari sistem push ke pull, BPR kedua itu fokus pada perubahan dari internal ke kolaboratif, dan BPR ketiga itu fokus pada pengimplementasian digital end-to-end. Lalu kenapa sih kita memilih di wave pertama ini sebagai fokus dari presentasi kita? Hal ini karena CRP atau BPR pertama adalah akar dari semua BPR. Baik, sekarang sebenarnya gimana sih supply chain dari P&G ini pada masa ASI saat itu? Mereka itu menggunakan metode push and forecast base, di mana forecastnya itu belum berdasarkan point of sale dari retailer, jadi belum menggunakan data penjualan asli, lalu belum adanya integrasi antar aktor sehingga saling menunggu satu sama lain untuk mengorder, dan belum ada feedback langsung ke P&G, serta ordernya ini masih dilakukan secara manual melalui via fax dan juga telepon, serta dilakukan secara order batch mingguan ataupun bulanan. Nah, dari proses supply chain mereka ini menyebabkan adanya bullwhip effect, di mana contohnya pada Pampers dengan permintaan yang relatif stabil itu, mereka tetap mengorder tapi PNG-nya ini sangatlah fluktuatif. Kemudian stoknya itu juga berlapis, di mana stoknya itu tersimpan di PNG warehouse, distributor, dan juga retailer dengan dampak inventory-nya yang menyebabkan lebih tinggi. Lalu lead time-nya panjang dengan banyaknya delay yang disebabkan dari akibat lack of coordination. Nah, dari keseluruhan terhadap kinerja supply chain itu, proses ini menyebabkan ada keterlambatan karena prosesnya itu masih bergantung pada order yang manual dan menunggu antar aktor, sehingga aliran barang dan juga informasinya itu jadi tidak sinkron. Hasil ini menyebabkan barang di gudang itu harus menunggu order untuk dapat didistribusi. Lalu distribusinya ini juga harus menunggu permintaan dari retailer. Tetapi retailer itu juga terkadang mengalami keterlambatan karena pemesanan dilakukan secara manual. Lalu produknya itu bisa saja tidak tersedia di rak. Boleh next? Lalu P&G memiliki pertanyaan, bagaimana sih supaya supply chain dari sistem order manual ini bisa lebih berbasis data agar prosesnya itu bisa lebih cepat dan tidak saling menunggu. Sehingga mereka ingin melakukan suatu perubahan secara bisnis untuk mengetahui titik delay dan juga proses supply chain-nya, kemudian mengurangi ketidaksesuaian antara stok dan juga kebutuhan, dan mengubah data supaya lebih mempercepat alur distribusi. Boleh next? Kita akan masuk ke model ASIS PNG, di mana dapat dilihat dari gambar BPMN di sebelah kiri, dan proses-prosesnya ini masih banyak yang manual, seperti aktivitas input ordernya, pengecekan stok, dan juga pembuatan purchasing order. Bahkan barangnya itu juga masih banyak yang tertunda di gudang karena mereka melalui batch order. Dan keputusan yang dibuat ini masih tanpa data penjualan secara real time. Boleh next? Lalu, dari model itu, kita menganalisis permasalahan yang dihadapi. Yang pertama ada bullwhip effect, di mana permintaan stabil, sehingga gudang yang penuh stok ini bisa menyebabkan produksi jadi tidak terkontrol. Lalu, batch order cycle ini menyebabkan ordernya itu bisa naik turun drastis. Lalu, proses manual pada order itu bisa terjadi kesalahan sehingga harus input ulang. Lalu, forecast ini belum akurat karena belum berdasarkan penjualan aslinya dan bisa menyebab adanya stock out dan juga low sales sehingga penjual ataupun pembelinya ini bisa beralih ke brand-brand lainnya. Lalu supply chain-nya ini dapat dilihat bahwa mereka tidak terintegrasi, sehingga setiap pihak hanya mengandalkan estimasi sendiri tanpa ada data real time.
Kemudian berikut adalah, average cycle time di mana kurang lebih 37 hari dengan waktu, tunggunya itu lebih mendominasi karena supply chain itu bisa dilihat karena tidak efisien dari banyaknya delay yang tinggi dan juga proses antar aktornya itu tidak sinkron. Boleh di-next? Berikut adalah perbandingannya, di mana dari cycle time yang sangatlah panjang ini memperlihatkan bahwa belum ada yang responsif terhadap perubahan permintaan, lalu waiting time itu 80% daripada working time-nya, dengan manufacturing cycle dan juga distributor delay itu, dari produksi batch-nya bisa menyebabkan barang-barang itu tertahan di gudang. Boleh next? Lalu apa sih akar masalah yang menyebabkan, hal-hal itu bisa terjadi? Yang pertama, tidak adanya visibilitas data demand atau POS yang menyebabkan permintaan terdistorsi. Lalu order yang dilakukan secara batch ini adalah akar masalah karena bisa adanya lonjakan order yang tidak realistis. Lalu sistem yang manual ini bisa menyebabkan kesalahan data dan lead time yang meningkat. Lalu produksi berbasis forecast ini menyebabkan overstock di hulu dan juga stock up di hilir dengan inventory yang terlalu lama disimpan menyebabkan lead time panjang. Lalu mereka juga mengantisipasi over-ordering, tetapi menyebabkan demand-nya terlihat lebih besar dari realitanya. Boleh di-next? Terus kenapa sih PNJ itu melakukan perubahan? Karena mereka bisa, mengalami risiko kalau tidak ada perubahan, yaitu ketidaksesuaian supply demand, waktu habis untuk delay, lalu biaya inventory tinggi dengan loss yang meningkat, sehingga customer itu bisa beralih ke kompetitor dengan efisiensi operasional yang tidak dapat ditingkatkan. Di mana masalah ini bisa berdampak langsung pada kinerja finansial dan juga daya saing dari perusahaan. Nah, ini adalah kurang lebih target operasional yang ingin dicapai PNG dengan cycle time kurang dari 1 hari dan tentunya dengan meningkatkan service level dan juga, working time yang lebih mendominasi. Boleh next? Berikut adalah target finansialnya dengan menurunkan cost dan juga lebih menaikkan revenue. Boleh di-next? Nah, pada tahun 1998, PNG itu mulai merencanakan BPR dan mulai mengimplementasikannya sejak tahun 2000 dengan logistik just in time yang menggunakan tiga jenis teknologi yaitu CRP, VMI, dan EDI. Nah, berikut adalah BPM dari proses to be di mana BPM ini tuh memiliki 5 aktor yang di mana aktivitas pertama itu dimulai pada saat retailer scan item di point of sales. Nah, dari data ini akan langsung dikirimkan kepada retailer network untuk dibersihkan dan langsung dikirim kepada PNG CRP system. Nah, PNG CRP system ini akan langsung mengirimkan order replenishment secara otomatis apabila threshold telah tercapai dan mengintegrasikannya dengan sistem logistik. Nah, berikut adalah transaction statistiknya di mana average cycle time-nya itu hanya 2,68 jam, di mana waktu kerja nyatanya itu hanya 45 menit dan integrasi eksternal serta internal itu berjalan sangat cepat yaitu di bawah 0,01 jam. Nah, berikut adalah timeline dari implementasi BPR PNG, di mana tahun 98 adalah saat di mana supply chain itu masih konvensional atau as-is-nya. Nah, tahun 99 ada tahap perencanaan BPR, tahun 2000 ada tahap implementasi awal, tahun 2001 adalah masa transisi, dan tahun 2002 adalah masa implementasi penuh. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa matriks finansialnya. Pada matriks net sales itu kita dapat lihat bahwa pada tahun itu pendapatan itu terjaga secara stabil dan tumbuh sebesar 5,5% pada tahun 2002. Nah, untuk matriks COGS kita dapat lihat bahwa sempat tertekan akibat restrukturisasi dan mulai mendatar pada tahun 2002 setelah efisiensi. Nah, untuk matriks profit kita dapat lihat bahwa sempat tertekan pada tahun 2001 dan melonjak hingga 49% di tahun 2002. Nah, BPR ini bertindak sebagai enabler yang menciptakan beberapa strategi yang PNG lakukan pada tahun tersebut. Yang pertama adalah strategi restrukturisasi organisasi 2025, fokus pada top 10 big brands, akuisisi Clairol, dan aliansi harga everyday low price dengan Walmart. Nah, berikut adalah indikator yang kami gunakan. Pertama adalah average cycle time, average waiting time, inventory, dan stock out, di mana dengan pengimplementasian proses 2P ini, seluruh metrics menunjukkan perubahan yang signifikan. Nah, berikut adalah manfaat dari implementasi 2B, di mana untuk PNG-nya itu adalah meningkatkan akurasi produk, inventory, serta meningkatkan hubungan strategis. Untuk Walmart atau retailer adalah meningkatkan zero stock out, efisiensi gudang, dan stabilitas aliran kas. Untuk pelanggan adalah menciptakan ketersediaan produk dan harga yang kompetitif. Nah, CRP ataupun sistem itu berjalan berhasil, namun seiring berjalan waktu itu masih terdapat gap. Dia itu memerlukan sistem yang kolaboratif, maka diperlukan wave kedua yaitu CPFR. Nah, CPFR ini memiliki 9 langkah dan melibatkan share forecasting serta dikembangkan sebagai standar global. Nah, dari perubahan wave kedua ini dinilai berhasil pada Walmart dan juga, kerjasama dengan P&G karena mereka berhasil menaikkan forecast dengan akurasi dan juga menurunkan inventaris. Tapi
Wave 2 ini masih mengalami gap pada keadaan tahun tersebut karena si PSR ini belum scalable, di mana forecast-nya itu belum melakukan demand real time. Terus sudah muncul banyaknya e-commerce yang dari metode CPFR ini dia belum mendukung adanya omni-channel dan juga konsumennya itu meminta pengiriman yang sangatlah cepat. Lalu saat itu juga terjadi COVID-19 yang mengganggu supply chain global secara langsung. Dan tentunya dari data yang sangat banyak dari PNG ini, mereka belum memiliki dashboard untuk saling menghubungkan satu sama lain. Oleh karena itu, boleh di next. Dilakukanlah perubahan ketiga yaitu Wave 3 dengan supply chain digital end-to-end dengan beberapa perubahan. Contohnya dari control tower, mereka membuat dashboard storytelling dengan autonomous robot untuk loading, unloading, dan juga movement barang. Bahkan mereka menggunakan IoT untuk produksi secara real time di pabrik dan juga di warehouse-warehouse pada gudang di Eropa. Bahkan mereka juga menggunakan AI dan juga machine learning. Sehingga dari data yang kami dapat pada tahun 2023, P&G ini sudah berhasil mendapatkan 14,3 miliar dolar dari net sales-nya 82 miliar dolar. Nah, berikut adalah perbandingan dari dari as is hingga wave ketiga di mana seluruh forecast-nya itu yang awalnya cuma forecast internal sekarang sudah AI demand sensing dengan cycle time sekarang itu lebih real time dan teknologinya juga end to end sehingga perkembangan supply chain PNG Wave 3 ini dinilai lebih merespon demand pasar secara cepat, prediktif dan lebih fleksibel terhadap distributor disruption dari global. Boleh di next? Nah, berikut adalah beberapa tantangan implementasi proses lebih dari PNG. Yang pertama dari aspek finansial, yaitu ada tingginya high upfront cost dan risiko return on investment. Lalu pada aspek teknologi adalah diperlukannya standarisasi dari EDI dan keamanan serta integritas data. Lalu untuk pada aspek perubahan adalah adanya perubahan peran karyawan serta masalah kepercayaan karyawan. Dan untuk aspek operasional ada meningkatkan service level dan skalabilitas. Nah, berikut adalah rekomendasi strategis untuk PNG di masa depan. Yang pertama adalah memperluas implementasi ke seluruh mitra retail global. Yang kedua adalah mengoptimalkan rute pengiriman otomatis. Dan yang ketiga adalah memperkuat protokol enkripsi data. Nah, berikut adalah kesimpulan dari proses BPR pada supply chain PNG. Yang pertama adalah PNG berhasil beralih dari sistem push ke sistem pull, yaitu CRP. Nah, strategi BPR ini meningkatkan net profit sebesar 49% serta memangkas cycle time dan inventaris hingga 3,74 miliar dolar. Nah, strategi ini juga menekan stock out hingga di bawah 1% dan menciptakan ekosistem yang win pada seluruh stakeholder-nya. Nah, berikut adalah referensi yang kami gunakan. Demikian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.